Oke, teman-teman, sekarang kita unboxing lagi ya. Dan ya, di sini aku beli sebuah paketannya baru. Jadi ini tuh satu alat, cuman ada beberapa fungsi gitu bro. Jadi bisa ngecek volt, ampere, watt juga bisa. Terus bisa ngukur konsumsi daya juga, kWh. Ya, seperti inilah bentukannya. Ini aku beli dengan harga 150 kasih bro, kurang 120 lebih gitu ya. Dan oke lah, kita unboxing aja, kita buka. Aku penasaran juga sih bro, ini apa sih alatnya tuh. Nah misalkan teman-teman juga penasaran, mungkin sih di YouTube juga sudah banyak ya yang review kayak gini. Cuman ya aku beli, ya aku juga penasaran gitu bro. Mungkin nanti ini aku bongkar juga bro. Aku penasaran dalamnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, untuk link pembelian sama video pembongkarannya, deskripsi video di bawah ya, deskripsi video. Kira aja. Ini dia bro, kita buka dulu anjas. Ternyata cuma gini doang cok. Aku kira ada gambar-gambar gimana gitu ya, atau iya ada gambar atau thumbnail si barangnya, paketannya. Ini kok gini doang ya. Oke, untuk kemasan aman tuh ya, aman. Penyok ini kertas polosan ya, warna putih. Kemasan aman, gak ada penyok-penyok parah, gak ada, aman ya. Kita keluarkan dulu saja. Nah ini dia si paketannya anjas. Ini aku beli 129 sih bro kalau gak salah namanya. Dan sudah begini doang anjay. Dia si paketnya, kita coba lihat. Kita lihat. Nah ini dia teman-teman, anjas. Jadi ini si alat ukur itu seperti ini bro. Jadi bisa mengukur tegangan listriknya, lalu beban outputnya, watt ya, beban watt, output, input, ya gitu-gitulah bro. Nah ini di manualbooknya kita coba lihat ya. Power meter, function descriptionnya, power meter can measure the power consumption. Oke bro, ini bahasa Inggris. Di sini ada mode set dan ada reset juga, up down gitu-gitu ya. LCD display mode, di sini sudah modenya ada LCD-nya ya bro. Jadi ya kalau gak ada LCD-nya sih gimana menghitungnya ya. LCD display itu dia. Nah itu ada W, ini watt ya, watt, lalu kWh. Nah ini dia yang aku tadi sebutin, mengukur konsumsi daya ini kWh ya. Lalu di sini gak ada ya. Ini jam sih bro, ada jamnya juga sepertinya. Lalu volt ya bro. Nah dan di sini ada ampere juga, ampere, watt, watt lagi, watt hour atau apalah gak tahu. Overload juga ya. Nah kayak gini-gini bro. kWh alarm display juga ada tuh, cost alarm display, lalu price display, anjas. Ini min power display, max power display, overload display, LCD display. Nah gitu-gitu. Ini di bagian belakangnya juga ada tulisan-tulisan dari indikator LED, indicating function when I detect the load power is great 10 watt and the cumulative. Lah bahasa Inggris bro, bisa teman-teman baca sendiri aja kalau nanti teman-teman beli ya. Di sini ada LED indicator function, lalu overload alarm function, lalu alarm function of kWh, lalu alarm function of cost, dan data clear, cumulative data only ya bro. Jadi bisa di clear, bisa di mungkin fitur reset itu. Backlight, the backlight version does not have this function. Nah ini kan alat ini tuh ada dua versi bro. Yang rada murahnya tuh ya yang nggak ada backlightnya, dan ini aku beli yang paling mentok aja harganya yang ada backlightnya bro. Jadi saat gelap bisa tetap kelihatan. Bentar bro, di sini aku dapat apa nih? Kayak ini mah apaan cok? Patahan gitu ya? Oh mungkin ini buat ngereset. Nanti kita coba tes aja ya. Dan di sini ada reset button. Nah itu dia reset button. Oh yang ini nih. Berarti yang ini tuh untuk ngereset button cok. Anjay, tuh ada tulisannya tuh reset. Gue kira ini apaan cok? Ternyata reset button, bagel-bagel. Oke lanjut, kita review saja ini si voltmeter kita sebut saja voltmeter ya. Gue kurang tahu juga. Di sini ada mode set up dan down. Di sini ada temper glassnya, nggak aku buka ya bro. Soalnya ini masih baru. Nah berarti ini yang reset buttonnya tuh ke sini, dipencet nanti ngereset otomatis gitu bro. Dan kenapa ini mati ya? Sebentar teman-teman. Ini kok kagak nyala gitu ya? Apakah memang seperti ini? Berarti ini kalau mau nyala tuh harus disambungin ke listrik ya. Di bagian belakang di sini ada spesifikasi singkat juga. Operating voltage 230 volt AC ya. Frekuensi display 50 Hz with voltage range 200 sampai 250. Operating current maksimal 16 ampere watt edge display watt, berarti wattnya sampai 3600 watt, anjas. Lumayan juga cok. Current display 16 ampere, price display range, kWh, bisa ada kWh nya juga, dan sudah bro. Oke, kita lanjut colokan saja ke sumber tegangan. Nah ya, seperti ini bentukannya.
Aku penasaran sih bro dalamannya, nanti kita bongkar lah. Pokoknya aku bikin video khusus saja buat teman-temannya Anjas. Kita sambung dulu bro. Nah itu dia langsung menyala anjay. Klik oke. Seperti inilah hasilnya. Si digital karena power meter ya, kita sebut power meter. Ini salah wae anjir. Ini dia si power meternya sudah hidup. Di situ ada cost, ada W untuk watt, total time. Berarti pas dicolokin tuh berapa jam ya lo kayak gininya, mungkin jadi kehitungin di sini nih bro. Kita pencet mode. Nah untuk mode tuh buat berpindah-pindah ininya untuk berpindah-pindah fitur pembacaannya ya. Misalkan mau di KWH, pencet lagi di ini apa ya, kosong, pencet lagi di volt. Nah ini listrik rumahku sekarang 212 volt. Lalu di mode, nah ini ampere, jadi kalau kita colokin beban berapa ampernya kebaca di sini. Lalu watt ya, jadi kebaca di sini juga kalau ada yang dicolokin lewat sini. Lalu apa lagi nih, ini overload wattnya maksimal segini. Lalu segini cost alarm, KWH alarm, dan sudah bro ya. Dan nah di sini aja. Oke seperti itulah. Lalu ini set, kita pencet set tuh apa ya, untuk apakah untuk ngeset gue kurang tahu juga bro, atau untuk ngereset gue gak tahu. Jadi misalkan ada beban di nolin, mencet set tuh gue tahu juga, nanti harus dites. Ini ada up dan down. Oh ini down tuh buat nyalain lampu, up down. Oh ternyata sama cok. Yang penting ini ada lampunya, jadi kita bisa kelihatan beban yang dipakainya aja bro. Bentar aku mau cari beban dulu pakai apa ya, casan. Oke bentar bro, kita cari casan dulu. Oke ini dia teman-teman, aku pakai charger yang fast charging, fast adaptif ya. Kita tes mengcharger ini si HP ku ini Samsung A30. Oke lanjut, kita tes dulu aja. Kita masukin ke mode volt dulu ya, biar nanti bisa bertahap, itu bisa dipapainya. Kita sambung nih. Nah sudah ngeklik ya. Lalu kita sambung ke si handphone ya. Oke ini di HP ku sudah connect ya teman-teman, sudah connect. Lalu kemana lagi ya, nah itu tegangannya turun jadi 208. Kita pencet mode. Nah kelihatan di sini konsumsinya 0,1 ampere ya bro. Berarti itu beban yang dimakan si HP ini. Kita coba cabut. Kalau dicabut jadi 0 lagi. Kita sambung. Oke di HP-nya connect dan di sini mulai naik. Nah jadi 0,1 ya. Harusnya kan 1 ampere tuh di sini nih. Tapi ini di sini berarti mendekati 1 ampere ya. Atau yang ini 1 ampere. Ini sih harus diteliti lagi. Gue juga ini masih newbie ya, jadi masih belajar. Pencet mode lagi, di sini ada watt, berarti 2,3 watt untuk yang dikonsumsi si charger ini ya. Sama siapa ini gitu. Lalu watt yang kedua 16,2, bentar banget ini cok. Ini overload, oh kesananya sih sama aja ya. Dan kita coba tes ke beban yang lebih berat ya. Kita sambung ke personal komputer, ke PC. Seperti apakah hasilnya? Dan sekarang ini kita lanjut pasang aja ke PC ya bro. Oke teman-teman, jadi ini untuk PC-nya, personal komputer, dan untuk wattnya di sini aku menggunakan power up 500 watt ya. Apakah itu real? Pastinya sih enggak real ya. Lalu di sini ada multimax ya, untuk monitornya Anjas ini biasa barbecam yang masih hidup, jadi kita manfaatkan saja. Dan oke, berarti kita sambung ini si power meternya ya. Si power meternya kita sambung dulu ke beban. Nah ini ke CPU, lalu ini ke si monitor. Untuk monitornya berapa watt ya aku lupa bro. Dan intinya sekarang kita lanjut tes saja. Kita sambungkan. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, Anjas teman-teman, kita hidupkan. Di sini kita hidupkan dulu, kita beri tegangan ke si power meternya. Ini dia. Nah oke, ini posisinya di mode apa nih? Kita rubah ke ini watt. Berarti ini watt standby, watt PC ku ini saat standby di tegangan 7,4 ya, 7,4 watt. Nah itu dia, kelihatan sama teman-teman ya. Ini posisi PC ku masih standby, hanya diberi tegangan saja di 7,34 watt. Kita pencet mode lagi. Ini KWH nya masih 0. Lalu di sini 0 juga.
dan ini default tegangannya 212 ya, 50 Hz. Lalu di sini di ampere 0,07 ya. Jadi belum nyampe 1 ampere sebenarnya sih cara hitungnya. Di sini angka 1 ampere. Misalkan di atas 10 ampere berarti angka satunya dari sini. Jadi di sini ya. Kalau di sini angka 1, di sini 0 berarti jadi 10 ampere. Dan berhubung ini masih di bawah 10 ampere berarti di bawah 1 ampere masih di sini. Nah, ini 1 ampernya ya. Soalnya setelah aku baca untuk data di ampernya tuh maksimalnya tuh kalau gak salah tadi 16 ampere ya. Bener ya bro, 16 ampere kalau gak salah. Jadi harus dibaca dulu di spesifikasi singkatnya ya. Oke, ini di ampernya konsumsi saat standby segini. Di mode, nah ini yang low tuh yang low ya, berarti watt yang paling rendahnya segini. Lalu yang ini watt yang paling tingginya segini ya, yang high. Tadi aku salah baca bro, sekarang setelah aku teliti lagi ternyata cara bacanya begitu ya. Ini versi aku ya bro. Di mode ini overloadnya maksimal segitu. Cost alarm, jadi bisa diberi alarm juga. Yang ini KWH alarmnya segini paling mentok. Dan sekarang kita coba hidupkan si PC-nya ya, 7,3 watt. Sekarang kita hidupkan. Sebentar teman-teman. Oke, PC-ku sudah hidup. Wattnya naik menjadi 60 watt ya. Oke, bentar, ini di PC Purbaku harus mencet F2 untuk continue. Nah, sudah ku pencet ya. Oke, berarti ini si beban si PC ku saat kita hidupkan mencapai 60 watt ya. Itu 61, 62, 63. Sekarang kita cari lagi, kita cek ampere. Untuk ampernya berapa ini? Voltnya masih di 212 ya, tegangan stabil. Untuk ampernya masuk ke 0,4, berarti ini 4 ampere, 4,5 sampai 5 tuh ya. Sampai 5 ampere juga. Anjas, bisa teman-teman lihatnya, 7 sampai 5 ampere. Berarti ini tegangan beban ampernya paling gede sih di 5 ampere ya untuk PC spek power supply power up 500 watt ya. Tulisannya sih 500 watt. Anjas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Itu ada power factor. Kita mode lagi. Ini low, lalu ini high. Nah, berarti yang high ini adalah watt paling tinggi yang dibaca isi di power meter ini ya, 72 watt ya bro. Ini sepertinya sini pas saat kita hidupkan ya. Jadi watt paling mentoknya itu 72. Kita mode lagi. Kita kembali lagi ke ampere. Nah, ini dia di watt 58 sampai 60 watt ya bro. Nah, sekarang ini posisi si Windows-nya sudah standby di home ya, udah di Windows biasa. Dan untuk harddisknya di sini aku pakai harddisk laptop ya bro, yang kecil. Dan intinya ini berfungsi dengan baik ya, bisa mengukur beban. Berarti ini si PC Purbaku ini mengonsumsi 60 watt lebih ya, 60 watt lah kita sebut. Lalu dengan ampere bentar bro, dengan ampernya itu mana? Nah, dengan ampere 4 ampere, tadi 5 ampere. Berarti ini si PC Purbaku ini mengonsumsi beban watt 60 watt dengan ampere sampai 5 ampere ya bro. Anjas. Oke lah, cukup lumayan. Berarti ini sudah berfungsi dengan baik ya. Dan seperti itulah untuk pengetesan kali ini ya bro. Oke, sekarang kita shutdown dulu aja ini si komputernya. Kita matikan. Seperti apakah saat dimatikan, apakah bebannya menurun, si wattnya menurun? Kita pencet shutdown. Oke, ini sedang proses shutdown. 62 itu dia, 66. Proses shutdown mulai meninggi ya untuk wattnya. Oke, sekarang sudah mati. Dan untuk wattnya turun kembali ke 22 watt. Berarti ini tegangan standby di ya, PC ku standby dan sekarang kembali ke 6 watt ya. Berarti tadi agak sedikit pembacaannya yang rada kurang cepat gitu bro. Tapi ya cukup lumayan bisa membaca. Dan betul bro, di sini voltasenya 214. Nah, ini ampernya kembali lagi ke 0,6 ya. Karena PC-nya standby. Ini watt terendahnya, lalu ini watt tertingginya 72. Lalu di overloadnya nanti ini overload alarm sih kayaknya. Lalu cost alarm, lalu apa lagi, 6,8 watt tadi bentar aku lihat. Nah, ini dia bro,
Jadi kita hidupkan selama sampai 8 menit cuma mengonsumsi 0,003 kWh ya bro. Itu sampai 8 menit, berarti sini saat ngidupin si PC nya ya, dan 0,003 kWh. Jadi konsumsi daya si komputer ini bisa kita deteksi, bisa kita hitung di sini ya bro. Jadi teman-teman bisa diukur gitu per hari itu, mau per hari itu ini komputer tuh mau berapa kWh gitu ya. Dan oke, ini si wattmeternya berfungsi dengan baik, anjas, bagus. Kita cabut satu persatu. Ini yang PC nya, bentar bro, kita cabut. Apa sih reaksinya gitu ya, aku penasaran juga ini di watt. Kita cabut yang ini, yang low, coba salah ini. Nah ini watt, sebentar bro, salah. Ini kada kurang jelas ya kejauhan. Itu dia di 8 3 watt, kita cabut. Ini CPU sudah aku cabut 0 watt ya, ini tinggal monitor doang. Dan tadi ini monitornya rada jujet. Nah, untuk monitor saat hidup sampai 18 watt, kemudian standby lagi ke 2 watt ya, 2,7. Kita cabut, sudah deh bro, habis ya, anjas. Oke, untuk kita tahu tadi si monitor tuh pas nyala kita colokin tuh nyampe berapa watt, 17 tadi tanya. Di sini untuk wattnya gak ada bro. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting ini pengetesannya sudah berhasil ya teman-teman, anjay. Oke ya teman-teman, barusan sudah kita tes untuk fungsi ininya, fungsi si power meter ini sudah kita tes dan berfungsi dengan baik ya, mulai dari volt, watt, lalu ampere, semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini ada hidup dikit ya, mungkin ini di dalamnya ada baterainya jadi ke charge gitu ya mungkin, dan aman, berfungsi dengan baik. So buat teman-teman yang mau beli ini si power meter dengan link tempat aku beli, berarti ini sih recommended aja buat teman-teman yang mau beli di, aku beli dari toko online, link pembeliannya di deskripsi video aja di bawah, cek saja, pokoknya semuanya cek aja di bawah. Dan ini kalau jadi aku mau bongkar, mungkin kalau videonya udah jadi juga aku simpan di deskripsi video aja di bawah, cek aja untuk link video pembongkaran, link video pembeliannya ada di deskripsi video di bawah ya. Thanks for watching dan silahkan subscribe aja bro, yo.